Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang senantiasa berbahagia, ini adalah sesi terakhir di dalam kebersamaan kita belajar dari awal semester sebelumnya, yaitu tentang statistika untuk sosial, khususnya untuk kajian di administrasi publik. Sebagai upaya kita untuk memastikan ataupun mengetahui secara objektif bagaimana pemahaman kita mengenai statistika yang sudah kita pelajari selama satu semester ini, dan juga sebagaimana ketentuan kita untuk selalu melakukan evaluasi atas apa yang kita capai, maka untuk ujian akhir semester ini, saya akan berikan tugas yang sekiranya nanti dapat menunjukkan bagaimana pemahaman teman-teman atas apa yang sudah dipelajari selama satu semester ini. Tentunya ini adalah satu hal yang akan dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana pencapaian atau tingkat pemahaman teman-teman dari apa yang sudah dipelajari di luar ataupun di samping tugas-tugas yang sebelumnya pernah diberikan. Untuk tugas pengganti UAS ini, tentunya teman-teman ini hampir mirip dengan apa yang telah dilakukan oleh teman-teman pada saat mengerjakan tugas pengganti UTS. Hanya sekarang cakupannya lebih luas karena kita akan berbicara dari awal kita berdiskusi, mulai dari pengantar statistika, belajar statistika itu apa, statistik itu apa, sampai yang terakhir adalah terkait dengan statistika inference. Dan kita sudah belajar mengenai apa itu penaksiran parameter ataupun apa itu pengujian hipotesis dan manfaatnya untuk apa. Nah, seperti yang telah kita kerjakan sewaktu UTS, untuk UAS ini pun metode ataupun tekniknya sama dengan waktu UTS. Jadi akan kita mulai dari mendefinisikan ataupun mencari permasalahan yang menjadi daya tarik teman-teman. Tentunya karena sekarang cakupan materi yang kita pelajari itu sudah semakin luas, jadi anggaplah teman-teman akan mengerjakan tugas akhir dalam bentuk skripsi, dan tema itu, ketertarikan teman-teman itu adalah misalnya bisa dijadikan sebagai bahan yang dapat kita pertimbangkan untuk skripsi kita. Jadi teman-teman, saya harapkan yang pertama sekali berarti teman-teman harus mendefinisikan ataupun paling tidak merumuskan terlebih dahulu permasalahan apa yang menarik bagi teman-teman. Jadi silahkan dipilih ataupun diambil kajian yang paling menarik selama ini yang sudah dipelajari di mata kuliah lain. Nah, jadi teman-teman sekarang definisikan terlebih dahulu apa permasalahannya. Kemudian juga tentunya pendefinisian permasalahan ini juga harus dilengkapi dengan uraian ataupun tambahan informasi terkait latar belakang ataupun alasan kenapa permasalahan ini menarik untuk dikaji oleh teman-teman. Selanjutnya permasalahan itu nanti teman-teman definisikan atau rubah ke dalam perumusan hipotesis yang akan diuji sebagai hipotesis penelitian teman-teman miliki. Nah, setelah teman-teman memiliki rumusan hipotesis atas penelitian yang ingin dipecahkan, maka selanjutnya hipotesis ini teman-teman harus rubah ataupun harus transfer kepada hipotesis statistis yang akan diujikan lebih lanjut secara statistis. Selain itu juga teman-teman harus dipikirkan ataupun harus diuraikan juga untuk menjawab hipotesis yang teman-teman miliki ini. Teman-teman akan menggunakan konsep ataupun alat seperti apa untuk pemecahannya. Jadi secara statistis nanti akan menggunakan rumusan apa, formulasi apa, ya. Jadi itu disebutkan juga secara jelas apa yang akan dipilih. Dan tentunya juga nanti akan mencakup untuk menjawab permasalahan ini, teman-teman harus memiliki data seperti apa. Data apa yang dibutuhkan untuk bisa menjawab permasalahan yang teman-teman miliki ini. Lalu setelah itu teman-teman lakukan analisis data, kemudian juga teman-teman lakukan pengujian secara statistis, dan akhirnya nanti teman-teman akan menemukan hasil atau kesimpulan dari pengujian yang dilakukan. Lalu setelah itu teman-teman akan membuat kesimpulan, dan tentunya di bagian akhir teman-teman akan menguraikan apakah permasalahan yang teman-teman miliki di awal itu sudah terjawab atau tidak. Bagaimana bentuk jawabannya. Nah, itu yang harus diuraikan ataupun dijelaskan oleh teman-teman. Di dalam penguraian atau penyusunan hasil daripada analisis ini, teman-teman silahkan dibuat dalam bentuk uraian tertulis. Dan saya sarankan ketika teman-teman melakukan pengukuran ataupun perhitungan secara detail, ya sebaiknya hasil hitungan itu disampaikan ataupun disimpan di dalam lampiran saja.
Jadi di dalam bahasan utamanya ataupun di uraian utamanya sudah dalam bentuk statistik-statistik ringkasannya saja. Untuk data detail, kemudian bagaimana teman-teman melakukan perhitungan ataupun analisis datanya, silahkan disimpan di lampiran saja. Untuk data yang diperlukan ini, silahkan teman-teman pergunakan dengan berbagai cara, sehingga teman-teman dapat atau memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahannya. Selain nanti teman-teman laporan secara tertulis dalam bentuk PDF dalam satu file, yang mohon dibuat begitu bagusnya atau sistematis, dan jangan lupa penulisannya ataupun penyampaian uraian atau laporan tertulis ini mohon digunakan dengan tulisan tangan, tidak mempergunakan pengetikan ataupun Word dan sebagainya. Adapun kalau teman-teman memerlukan ada informasi tambahan berupa misalnya tabel ataupun diagram lingkaran ataupun diagram lainnya, silakan boleh itu mempergunakan bantuan dari aplikasi yang ada, sehingga nanti tinggal disatukan atau ditempelkan di uraian yang teman-teman buat. Nah, itu yang utama yang saya harapkan dapat teman-teman kerjakan. Kemudian sebagai pembeda dari apa yang dilakukan secara umum, bagi teman-teman yang akan ataupun membuat nanti video presentasi, ingat presentasinya bukan dalam bentuk hanya mempresentasikan slide saja, tetapi yang lebih utama adalah gambar ataupun visual teman-teman melakukan presentasi itu. Presentasi yang dilakukan oleh teman-teman saya harapkan dilakukan secara nyata dan menarik gitu ya. Jadi tidak hanya suara yang ada di balik slide-slide saja. Nah, kalau ada teman-teman nanti yang secara opsional menyampaikan video ini, kemudian melakukan hal itu, mungkin akan saya abaikan. Jadi saya akan menilai untuk video yang terlihat sekali bagaimana upaya teman-teman untuk menjelaskannya. Lebih menarik, itu berarti akan mendapat poin lebih baik gitu ya. Mau presentasinya di ruangan terbuka juga silahkan, tidak ada halangan bagi teman-teman. Untuk pengumpulan hasil tugas pengganti UAS ini, saya akan tunggu teman-teman sampai tanggal 16 Desember. Ya, jadi nanti teman-teman sampaikan lewat Google Form dan teman-teman sampaikan linknya saja. Dan mohon dicatat ketika teman-teman memberikan sharing tentang link tempat penyimpanan tugas, pastikan bahwa foldernya dapat diakses. Karena biasanya sering terjadi bahwa teman-teman sharing tetapi saya tidak memiliki akses untuk melihatnya. Saya tidak akan konfirmasi lagi kepada teman-teman ketika nanti foldernya tidak dapat diakses, maka saya akan otomatis untuk menyimpulkan bahwa teman-teman tidak mengumpulkan penugasan itu. Itu saya teman-teman, apa yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana teknis pengerjaan tugas pengganti UAS ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya, dan yang paling penting juga teman-teman dapat mengerjakannya semaksimal mungkin dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, ini menjadi penilaian utama dalam kelulusan ataupun derajat nilai yang akan nanti saya berikan kepada teman-teman. Sebagai penutup, sekali lagi saya mohonkan maaf atas segala kekurangan atau kehilapan saya dalam melakukan komunikasi selama 1 semester ini ketika kita bersama-sama berdiskusi tentang statistika sosial, khususnya untuk teman-teman yang ada di administrasi publik ini. Mudah-mudahan teman-teman selalu sukses dan ke depan selalu ada dalam keadaan yang membanggakan dan selalu berhasil meraih apa yang selalu diimpi-impikannya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.